Kue bugisan di Malaysia juga banyak. Cara masaknya seperti ini, dikukus dan dibungkus menggunakan daun pisang. Untuk bahan-bahannya terbuat daripada tepung pulut dan juga isian kacang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sahabat daripada Malaysia ada yang berkomentar, "Bang, tolong bagi resipi kue muihnya." Untuk kue muih bugisan yang saya sebut tadi, sebenarnya di Malaysia juga banyak. Tapi saya kurang tahu namanya apa. Sebab saya pun kalau saat pagi hari saya sering beli. Biasanya kue bugisan kalau dekat Malaysia pun size-nya lebih kecil ya. Dan sama dibungkus dengan daun pisang. Dan isiannya pun juga sama. Nah sekarang Bang Toha akan pergi ke dapur untuk menunjukkan kue bugisan yang ada di kampungnya Bang Toha. Tapi kalau kue bugisan yang ada di kampungnya Bang Toha ini size-nya besar. Jadi seperti apa? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Kalau size kue bugisan yang ada dekat Malaysia itu sangat kecil sekali. Tapi kalau dekat Jawa begitu sangat besar. Rasanya pun juga sama. Kalau dekat Malaysia biasanya ada isian kacang ataupun kelapa yang dicampur dengan gula melaka. Nah, ini yang sudah matang, sudah siap dimakan. Yuk sahabat-sahabatku, jemput makan semuanya. Bang Toha akan tunjukkan dan Bang Toha akan review. Buat sahabat-sahabat daripada Malaysia yang penasaran, Bang, kue bugisan itu apa sih? Kue bugisan itu apa? Di Malaysia juga sangat banyak sekali dijual ketika pagi hari. Nah, ini Bang Toha akan coba bukakan supaya sahabat-sahabatku daripada Malaysia tidak penasaran. Macam ini ya, size-nya begitu sangat besar. Tapi kalau dekat Malaysia kecil saja segini. Biasanya kalau dekat Malaysia ada isian kacang merah, kacang hijau, ataupun diisi kelapa. Ada yang berwarna hijau ataupun ada yang berwarna ungu macam ini. Ini kalau dekat Malaysia apa namanya? Ya kan? Hampir jatuh. Dan intinya atau isian dalamnya ini kacang hijau. Kalau tak silap lah. Tadi nampaknya kacang hijau sih. Oh iya, kacang hijau dicampur dengan kelapa. Ini dekat Malaysia kalau pagi hari banyak di kedai-kedai. Bang Toha sering beli. Yuk sahabatku semua, jom makan kue bugisan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahan-bahannya sih mudah ya. Jadi tepung pulut, kemudian intinya kacang hijau dicampur dengan gula melaka dan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Kue bugisan ini kalau dekat Malaysia boleh jadi 4 ya, 4 biji. Tapi kalau dekat Jawa kue bugisannya itu begitu sangat besar. Dan kebetulan tadi Bang Toha ambil 3 ya, tengok size-nya begitu sangat besar. Kalau makan 2 biji pun sudah sangat kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kue bugisan ini juga termasuk kue tradisional di kampungnya Bang Toha ya, atau di kampung Jawa. Biasanya rata-rata orang Jawa kalau ada hajatan atau kenduri pasti akan membuat kue bugisan seperti ini, tidak akan pernah tertinggal. Yuk sahabatku semua makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini malah lebih gede lagi ya. Harusnya dimakan pagi hari ya. Kemudian minumnya teh o panas ataupun kopi o, pasti lebih mantap. Tengok, besar banget kan?
warnanya hijau. Untuk warna hijau ini, ibu-ibu menggunakan daun pandan ya, yang sudah di blend. Jadi rasanya itu wangi bercampur daun pandan dan juga kacang hijaunya manis, tapi tidak terlalu begitu manis. Soal makanan yang ada di Malaysia ataupun Indonesia sebenarnya hampir sama. Cuma namanya saja yang berbeda. Untuk rasanya pun juga tidak jauh berbeda. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba lagi ya. Yuk sahabatku semua, jemput makan. Dan Bang To akan belah jadi dua. Loh macam ini loh. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kalau fresh macam ini memang benar-benar enak banget. Kurang lebih rasa daripada kue Bugisan ini hampir mirip-mirip kue onde-onde. Kalau dekat Malaysia dinamakan kue onde-onde, tapi kalau dekat Jawa dinamakan kue kelepon. Sebenarnya sih cuma beda nama saja, tapi rasanya pun sama lah. Alhamdulillahirobbilalamin, benar-benar sangat kenyang. Walaupun tuh kan sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha, walaupun makan 2 biji saja, tapi di perut benar-benar dibuat kenyang karena size-nya begitu sangat besar. Tapi kalau dekat Malaysia size-nya lebih kecil-kecil ya. Saya pun juga kurang paham kenapa dekat Malaysia dibuat size kecil-kecil. Apakah memang itu sebuah strategi marketing supaya sang pembeli membeli lebih banyak, ya kan? Soalnya kalau beli satu pasti nggak kenyang. Kira-kira seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga sahabatku juga terhibur dan video ini semoga bisa memberikan informasi kepada sahabat-sahabatku semua bahwa makanan atau kue mui orang Indonesia dan orang Malaysia itu hampir serupa dan sama. Itulah beberapa informasi yang Bang Toha bisa sampaikan kepada sahabat-sahabatku semua tentang sebuah kesamaan kue mui antara Indonesia dan Malaysia. Soal pasal makanan tak perlu kecoh-kecoh, ya kan? Sebab kenapa sih makanan Indonesia dan makanan yang ada di Malaysia itu hampir sama, termasuk kue mui tradisionalnya? Ya, karena di Malaysia ini juga banyak sekali masyarakat yang berketurunan Jawa yang sudah menetap di Malaysia dan juga menjadi warga negara Malaysia. Jadi jangan kaget kalau ada kesamaan makanan yang sama. Mereka datang sebelum ada dua negara ini ya, antara Indonesia maupun Malaysia. Sebab dulu kita kalau berpindah-pindah dari daerah-daerah lain kan tidak perlu paspor, ya kan? Tidak ada sempadan Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja. Tapi disebabkan karena ulah penjajah kita jadi terpecah belah. Andai kata tidak ada penjajah, ya mungkin kita sudah menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Yang tidak setuju ya nggak apa-apa. Setiap orang kan punya pendapat berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Yang penting kita harus saling menjaga kerukunan, tidak perlu saling menjatuhkan satu sama lain. Alangkah baiknya
kalau kita saling bersatu padu dalam menjalin kerukunan antar umat manusia. Biar tidak salah paham buat sahabat-sahabatku yang mungkin belum pernah datang ke Malaysia, kenapa sih Indonesia dan Malaysia ini memiliki kesamaan makanan tradisional yang hampir sama, dari makanan beratnya hingga kue mui tradisionalnya. Sebab di Malaysia ini warganya juga bermacam-macam bangsa atau kaum. Ada bangsa Jawa, makanya kalau di Malaysia kue tradisional Jawa itu juga banyak, termasuk nasi ambengnya yang sekarang menjadi nasi yang paling populer di Malaysia. Bayangkan, nasi ambeng saja di Malaysia begitu sangat populer dan menjadi makanan khas tradisional Malaysia. Tapi kalau dekat Jawa, nasi ambeng ini tidak ada yang dijual belikan di kedai-kedai ya. Nasi ambeng di Jawa hanya bisa ditemui saat masa kenduri atau saat pada kenduri. Berbeda dengan di Malaysia, nasi ambengnya menjadi makanan khas tradisional. Sebab di Malaysia juga banyak sekali masyarakat yang berketurunan Jawa. Kira-kira seperti itu. Maka dari itu kita jangan sering salah paham, ya kan? Mereka ini juga berhak untuk melestarikan budaya dari nenek moyang kita juga, terutama yang kaum Jawa. Kira-kira seperti itu. Dan di Malaysia ini juga warganya berbagai kaum, ya kan? Makanya jangan heran kalau ada persamaan makanan maupun budaya yang sama. Jadi jangan kecoh-kecoh. Kira-kira seperti itu. Nah, buat sahabatku, saya kira videonya cukup sampai di sini dulu ya. Nanti Bang Toha juga akan upload video yang lebih seru lagi tentang kenduri yang ada di Jawa ini seperti apa dan kira-kira meriah atau tidak ya. Simak terus videonya Bang Toha Channel. Yang sudah menonton videonya Bang Toha Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan diberi segala kemudahan. Rezekinya tuambah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Yang hutangnya belum lunas, Bang Toha doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas berkomentar, asal kita juga harus saling menjaga. Jangan sampai kita saling menjatuhkan satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Udahlah, hidup ini cuma satu kali, ya kan? Alangkah baiknya kalau kita lebih mempererat tali persaudaraan.